Para investor saham, kita memasuki bulan bagi-bagi dividen. Karena di bulan April dan bulan Mei biasanya banyak emiten-emiten yang membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Untuk yang sudah memiliki sahamnya, saya ucapkan selamat. Untuk yang belum dan ingin mendapatkan dividen, berikut saya bagikan informasi mengenai emiten-emiten yang akan menjadwalkan pembagian sahamnya dalam 1 minggu ke depan. Apa saja emitennya dan bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Tonton dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Untuk para investor saham yang ingin mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan capital gain atau return dan dividen, jangan lupa untuk melihat jadwal pembagian dividennya. Dan yang untuk suka mencari keuntungan dengan dividen atau sering dikenal dengan dividend hunter, silakan memantau jadwal pembagian dividen dari emiten-emiten yang menurut kalian menarik. Yang terpenting kita tahu mengenai jadwal cum date dan payment date-nya. Untuk yang belum paham mengenai istilah-istilah tadi, saya berikan penjelasan sedikit mengenai jadwal dalam pembagian dividen suatu emiten. Pada umumnya ada 4 jadwal dalam pembagian dividen suatu emiten, yaitu cum date, lalu ex date, lalu ada recording date, dan ada payment date. Namun yang terpenting dan menjadi patokan kita seorang investor saham yaitu cum date dan payment date. Cum date adalah batas tanggal terakhir di mana kita harus memiliki suatu saham pada emiten tertentu dan akan dianggap sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Sedangkan payment date adalah tanggal pendistribusian dividen dari emiten kepada para pemegang sahamnya atau para investor. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan bantuan aplikasi RTI Bisnis untuk melihat jadwal-jadwal dari emiten yang akan membagikan dividen di bulan April ini. Kita bisa menggunakan bantuan menu kalender di aplikasi RTI Bisnis untuk melihat emiten-emiten yang akan membagikan dividen. Kita buka, di sini ada beberapa emiten. Di antaranya yang akan datang yaitu NISP tanggal 13, LPPF tanggal 13, JAPFA atau JPFA tanggal 14, dan EAS tanggal 18. Kita langsung lihat masing-masing sahamnya. Di sini NISP pertama, kita lihat di menu Corp Action. Kita bisa melihat dividend yield-nya di bagian menu key statistics, yaitu dividend yield kosong karena di tahun sebelumnya NISP tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Untuk tahun ini membagikan saham sebesar Rp22 per lembar sahamnya, cum date tanggal 13 April, dan payment date atau pendistribusiannya yaitu tanggal 6 Mei 2022. Dalam perhitungan yang saya lakukan, di sini dividend yield sebesar 3,33% sebagai patokan dalam keuntungan yang kita peroleh nantinya. Selanjutnya yaitu LPPF. Di sini LPPF membagikan Rp250 per lembar sahamnya, cum date tanggal 13 dan payment date tanggal 6 Mei.
Dividen yield tahun ini sebesar 4,18%, naik dibanding tahun lalu yaitu sebesar 1,67%. Untuk nominal dividen per lembar sahamnya tahun kemarin yaitu sebesar Rp100, di mana tahun ini mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp250 per lembar sahamnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Japfa dengan kode emiten JPFA, yaitu nominal per lembar sahamnya dividen sebesar Rp60, cum date tanggal 14 April dan payment date tanggal 22 April. Kita lihat dividen yield untuk tahun yang kemarin yaitu sebesar 2,42%. Kalau untuk yang tahun ini dividen yieldnya sebesar 3,64%, naik dari tahun kemarin, karena kalau dilihat dari nominalnya yaitu dari Rp40 naik menjadi Rp60 per lembar sahamnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu EAST, nominal rupiah. Dividen per lembar sahamnya yaitu Rp1,52, cum date tanggal 18 April dan payment date tanggal 27 April. Untuk dividen yield yang lalu yaitu 1,81%, dan untuk yang akan datang yaitu kali ini dividen yieldnya sebesar 3,03%, di mana nominal dividen per lembar saham yang kemarin yaitu sebesar 1,7, sedangkan untuk yang kali ini atau tahun ini nominal dividennya Rp2,85. Jadi perhitungan dividen yield di sini adalah dari rata-rata nominal dividen dalam satu tahunnya dibagi dengan harga saham. Baik teman-teman, itu tadi informasi dan penjelasan terkait emiten yang akan membagikan dividen kepada investor atau pemegang sahamnya di bulan April untuk minggu yang kedua dan ketiga, yaitu ada NISP, LPPF, JPFA, dan EAST. Disclaimer on teman-teman, ini bukan ajakan untuk melakukan jual beli saham tertentu, melainkan hanya sebagai informasi dan pendapat pribadi dari saya tentang emiten-emiten yang akan membagikan dividen ke pemegang sahamnya. Terakhir yang perlu diingat, aktivitas ini bisa mendapatkan reward dan risk, di mana rewardnya yaitu bisa mendapatkan dividen dan juga mendapatkan capital gain. Sedangkan risikonya yaitu bisa mendapat dividend trap atau capital loss, yaitu merupakan kerugian yang tidak bisa menutupi keuntungan dari dividen. Capital loss berarti adanya penurunan nilai investasi karena adanya penurunan dari harga suatu saham. Risiko yang kedua yaitu apabila suatu emiten tidak liquid atau likuiditasnya kurang, sehingga kedepannya nanti akan sulit dalam melakukan transaksi jual atau beli saham. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.